Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Kita akan mengaji kitab Tanwirul Qulub seputar fikih zakat. Tapi kali ini kita akan memulai mengenal zakatul fitrih, zakat fitrah. Bisa Anda koreksi, ikuti di kitab Tanwirul Qulub di halaman 225. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah satu fasol fi zakatil fitri, di dalam menjelaskan tentang zakat fitrih. Wahiyah, dan bermula zakatul fitri min khosaisi hadhil ummati. Min khosaisi hadhil ummati ialah bagian dari beberapa keistimewaan umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syuri'at, dan zakatul fitri ini disyariahkan oleh Allah fis sanatis tsaniyati, di tahun yang kedua minal hijrati, dari hijrah. Jadi tahun kedua hijriah zakatul fitri ini disyariatkan oleh Allah, diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla Idul Fitri, yaitu sebelum disyariatkannya Idul Fitri, biyaumaini, dengan selisih 2 hari. Jadi lebih dulu wahyu zakatul fitri yang turun daripada Idul Fitri, lebih dulu 2 hari. Apa tujuan zakatul fitri ini disyariahkan oleh Allah? Ialah tathiran lis-shaimi. Tathiran ialah untuk mensucikan, sebagai proteksi yang dapat mensucikan lis-shaimi, terhadap diri orang yang melakukan ibadah puasa. Proses pensucian bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, proteksi. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu adalah investasi, tabungan, sedekah, hadiah, wakaf dan semacamnya. Kalau zakatul fitri tathiran lis-shaimi, sebagai proteksi, pembersih diri seorang muslim yang melaksanakan ritual ibadah puasa, disucikan minal khilali, dari beberapa kesalahan al-waqi'ih yang terjadi, yang telah dia lakukan fi shaumi, di saat puasa, di saat menjalankan ibadah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi sadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi. Sedekah fitri atau zakat fitrah itu adalah proses pensucian bagi orang yang berpuasa, disucikan dirinya dari kelalaian, dari hal-hal yang tidak ada faedahnya, dari perbuatan yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia, dan dari hal-hal yang buruk lah, yang jelek. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan juga tujuan dari zakatul fitri ini disyariatkan ialah warifqan, dan untuk melembutkan hati, mewujudkan perasaan iba dalam hati orang yang berpuasa, bil fuqara'i, terhadap beberapa orang fakir, fi yaumil fitri, di hari fitri. Jadi agar orang yang berpuasa itu, termasuk kita ini, mempunyai sifat perasaan iba, gak tega, kasihan melihat orang-orang fakir, sehingga kita dilatih untuk membantu. Kama, sebagaimana penjelasan fi khabarin, dalam sebuah hadis,
unuhum anzil su'ali fi hadzal yaum, kata baginda Nabi, cukupilah kebutuhan mereka, cukupilah kebutuhan mereka, anzil su'ali, jauhkan mereka dari kehinaan minta-minta. Jangan sampai orang fuqara itu karena fakirnya, karena fakernya itu sampai minta-minta. Jangan sampai fi hadzal yaumi, di hari ini, yaitu di hari yang fitri. Jadi untuk menyelamatkan fuqara dari minta-minta, maka yang mampu ini, orang yang berpuasa dari kalangan umat Islam yang berpuasa, diwajibkan mengeluarkan zakatul fitri, membagikan hartanya kepada mereka. Rawahu ad-Daruqutni wal Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan Baihaqi. Wahia, dan zakatul fitri ini juga sababun, menjadi sebab liqabulis siyami, bagi diterimanya ritual ibadah puasa. Jadi ibadah puasa kita itu diterima kalau zakatul fitri kita laksanakan. Kalau meninggalkan zakatul fitri, jangan harap puasa kita diterima oleh Allah. Li khabarin, karena sebuah hadis, shaumu ramadhana, puasa Ramadan, mu'allakun, itu digantung, bainas sama'i, di antara langit, wal ardi, dan bumi. La yurfa'u, tidak akan diangkat. Saum itu ritual ibadah puasa Ramadan itu tidak akan diangkat oleh Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan perantara zakat fitrah. Jadi nilai apa yang kita lakukan ritual ibadah puasa di bulan Ramadan ini, nilainya masih belum terangkat, bergantung antara langit dan bumi. Tidak langsung tercatat di Lauh Mahfud, lah di catatan amal kita, bukan Lauh Mahfud, di catatan amal kita, kecuali setelah kita melaksanakan zakatul fitri. Rawahu Abu Hafs, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hafs Ibnu Syahin, ya. Waqala, dan ia berkata, Abu Hafs ini jayyidul isnad, hadis ini adalah jayyid, bagus isnadnya, mata rantainya. Watajibu, zakatul fitri wajib alaman, atas orang, indahu ziyadatun, yang mana di sisinya mempunyai kelebihan, alama yahtajuhu li nafsihi, atas kebutuhan, atas apa yang ia butuhkan, li nafsihi, baik untuk dirinya, wa iyalihi, dan untuk beberapa keluarganya, yaumal idi, di hari lebaran, walailatihi, dan walailatahu, dan di malam lebaran, walailatahu, dan di malam lebaran. Jadi zakatul fitri ini, kewajiban zakatul fitri untuk kita tunaikan itu di saat kita ini, orang yang berpuasa, mempunyai kelebihan harta, lebih dari kebutuhan diri kita maupun kebutuhan keluarga kita. Jadi fayakhruju an nafsihi, fayukhrijuh, maka orang yang mempunyai kelebihan itu mengeluarkan zakatul fitri ini an nafsihi, atas nama dirinya, wa an kulli syakhsin, dan dari atas nama orang, talzamuhu nafaqatuhu, yang nafkahnya berada dalam tanggungannya. Jadi seperti saya mengeluarkan zakatul fitri atas diri saya sendiri, dari diri saya sendiri, dan dari keluarga yang nafkahnya saya tanggung, gitu. Kausulihi, seperti beberapa orang tuanya, misalnya kalau nanggung orang tuanya, wa furu'ihi, dan beberapa anak keturunannya, kalau menanggung anak keturunannya dalam kesehariannya, wa zaujatihi, dan seperti istrinya, wa raqiqihi, dan budaknya, misalnya kalau punya budak, wa khadimihi, dan seperti pembantunya juga, jadi ditanggung oleh majikannya apabila punya pembantu. Ingkana mustajiron bin nafaqati, apabila khadim itu bekerja pada dia dengan dibayar, ya, dengan dibayar, sehingga kesehariannya itu nafkah si khadim, pembantu tersebut, ditanggung oleh majikannya. Maka yang mengeluarkan
zakat fitrahnya si khotim itu adalah majikannya, ditanggung oleh majikannya juga. Yang dikeluarkan berapa? Jadi ini ya, histori daripada kewajiban zakatul fitri. Nah, sekarang berapa ukuran yang harus kita keluarkan, baik atas nama diri kita, atas nama keluarga kita, dan orang-orang yang nafkahnya kita tanggung dalam kesehariannya, berapa ukurannya? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.